Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada moderator Bapak Puryanto untuk memimpin jalannya video conference ini. Dipersilahkan. Halo Mas Nanang, Mas Puryanto, dipersilahkan. Halo Mas Nanang. Ya, Bu. Halo. Ya, suaranya agak dibesarkan Mas, agak kurang jelas ini. Silakan Mas. Halo. Halo, silakan. Oke, sudah? Sudah, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu beserta Diklat PJJ penilaian pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penjelasan atau pemaparan dari Widya Iswara, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk pembukaan, mari kita buka pada sesi video conference kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pembukaan, yang ketiga penjelasan atau pemaparan dari Widya Iswara pada pagi kali ini. Untuk Ibu Nurul, waktu dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu dan Bapak beserta pelatihan pelayan pembelajaran Angkatan 3, pelatihan jarak jauh BDK Semarang tahun 2020. Anda adalah para guru madrasah dan guru pendidikan agama yang terpilih berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh tim BDK Semarang. Oleh karena itu sudah selayaknya kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan Bapak, pada pelatihan ini kita menggunakan sistem pelatihan jarak jauh, yang mana kita menggunakan sistem blc.bdksemarang.net. Pastikan Ibu dan Bapak telah memasuki atau telah terregistrasi pada sistem yang dimaksud. Jika Ibu dan Bapak sudah mengikuti seleksi yang lalu, maka seharusnya Ibu dan Bapak sudah masuk ke dalam sistem blc.bdksemarang.net. Tapi jika karena ada sesuatu dan lain hal terdapat kesulitan untuk masuk pada sistem, maka Anda dipersilahkan untuk mengklik forgot password. Di sana nanti Anda kirimkan pada email ketika Anda mendaftar, dan nanti akan ada akan ada konfirmasi dari admin kami. Ibu dan Bapak yang kami hormati, seharusnya jam ini adalah kita masih membuka sistem blc.bdksemarang.net. Tapi karena berdasarkan chat di WA, masih banyak yang mengalami kesulitan dan atau error, maka diputuskan kita memulai dengan video konferensi Zoom ini. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, yang insya Allah akan bersama dengan Ibu dan Bapak, dalam mata pelatihan inti,
Saya Ibu Nurul Kamilati, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan. Saya tadi sudah melihat wajah-wajah Ibu dan Bapak dan juga membaca nama. Ada beberapa yang sebelumnya sudah pernah bertemu dengan kami. Bagi yang belum pernah bertemu dengan kami, salam perkenalan dari kami. Bagi yang sudah, selamat berjumpa kembali pada pelatihan jarak jauh penilaian pembelajaran Angkatan 3. Selanjutnya, pada kegiatan ini, kami tidak sendiri. Ada panitia, yaitu admin, yang mereka adalah terdiri atas 4 orang, yaitu Mas Puryanto, atau bagi yang sudah pernah ke Balai Diklat, nama panggilan beliau adalah Mas Nanang. Yang kedua adalah Mas Sahrul. Mas Sahrul. Dan yang ketiga adalah Mas Susun, dan berikutnya adalah Mas Izi. Mereka ini nanti secara bergantian akan menjadi moderator pada saat-saat yang memang mereka dapat melakukan tugas sebagai moderator, atau mereka nanti ada di belakang layar, mereka mencatat segala aktivitas Ibu dan Bapak, melakukan screenshot, pendataan, dan lain-lain, juga pengurusan administrasi sampai dengan penyelesaian sertifikat. Pelatihan ini adalah sejumlah 60 jam pelajaran yang dilaksanakan dalam waktu 1 bulan, mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 29 Mei tahun 2020, sesuai dengan rundown yang ada pada overview. Ibu dan Bapak, baiklah, karena Ibu dan Bapak tadi ada yang mengalami kesulitan untuk membuka pada blc.bdksemarang.net, maka kami akan menyampaikan sekilas tentang rundown, ya, kemudian juga panduan PJJ ini. Sebelum kami nanti kita bersama-sama masuk ke dalam Building Learning Commitment atau BLC. Baik, kita akan mulai untuk menjelaskan seperti apa sih pelatihan kita ini. Seperti apa pelatihan kita? Pelatihan kita ini tadi sudah kami sampaikan, terdiri atas 60 JP. Dan Anda semua sudah menyepakati. Anda semua sudah menyepakati dan sudah membuat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti sampai selesai. Artinya Anda sudah menyepakati segala aturan yang sudah kami tetapkan. Antara lain adalah rundown atau time schedule. Anda bisa melihat pada screen, ya, pada screen ini ada time schedule mulai tanggal 4 Mei, ya, 4 Mei sampai dengan 29 Mei. Ya, mulai 4 Mei sampai 29 Mei. Aktivitas yang Anda lakukan demikian tertata, ada waktu-waktunya. Sehingga bagi Anda yang juga memiliki kewajiban mengajar online atau daring kepada peserta didik di madrasah, Anda dipersilahkan untuk menyesuaikan dengan jadwal kami. Saya kira masih terdapat celah-celah. Anda bisa melakukan daring dengan secara aman dan semua tugas tetap berjalan dengan baik ketika Anda mengikuti pelatihan ini ataupun memang Anda diharuskan mengajar secara online kepada peserta. Ini adalah rundown. Nanti bisa Anda cermati kembali di sini. Adapun jadwal konsultasi itu adalah setiap hari kerja Bapak Ibu. Mulai Senin sampai dengan Kamis itu adalah mulai pukul 16 sampai 16.45. Kemudian pada hari Jumat 16.30 sampai dengan jam 17.15 melalui WA grup kita.
Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang panduan kita seperti apa sih kegiatan kita ini dan bagaimanakah sistem penilaian. Ini kami buka file yang menjelaskan itu, yaitu panduan ini ya. Oke. Ini nanti Anda juga dapat mendownload dokumen ini pada mata pelatihan yang pertama, yaitu overview. Ini adalah panduan penyelenggaraan. Ya. Tolong suara-suara yang masih ada itu. Saya. Bagi Anda semua, komunikasi kita semua itu selain pada WA Group dan juga Zoom, kita ada pada blc.bdksemarang.net. Dan di sana juga pada setiap mata pelatihan, kita menyebutnya pelatihan untuk memperbarui istilah diklat. Kita di sana sudah membuka forum tanya jawab. Tolong dimaksimalkan forum-forum yang ada. Anda sudah melewati persyaratan ini, Anda sudah lolos, ya. Kemudian kewajiban-kewajiban nanti ini sudah di-upload dan sudah disosialisasikan oleh super admin kita, yaitu Mas Koi dan Mas Pala. Jumlah Anda sejumlah 86 peserta, ya, dari Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Nah, tolong diperhatikan, ini adalah kurikulum kita. Ibu dan Bapak, ini kurikulum kita. Bisa minta tolong diperhatikan, ini kurikulum kita. Ini kurikulum kita. Kita akan memperhatikan pada mata diklat, atau Anda lihat dulu struktur kurikulum kita terdiri atas 3 kelompok besar. Ada kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Saat ini kita berada pada overview dan nanti lanjut pada building learning commitment yang merupakan kelompok penunjang. Nomor-nomor kode sudah ada di dalam sistem. Overview sesuai dengan urutan. Overview nomor 1, BLC nomor 2. Lalu lanjut pada penomoran pada kelompok inti. Kelompok inti pertama adalah konsep dasar penilaian pembelajaran. Ini kita berikan kode 03, overview 01, 02 BLC, 03 konsep dasar penilaian pembelajaran. Kemudian 04 pemetaan kompetensi pembelajaran, 05 penilaian kompetensi sikap, 06 penilaian kompetensi pengetahuan, 07 penilaian kompetensi keterampilan, 08 praktik analisis butir soal. Total JP kita, tadi saya ulangi kembali untuk membuat Anda mantap, total JP kita adalah 60 JP. Selanjutnya pada bagian bawahnya, itu ada ruang lingkup pelatihan, bisa Anda baca sendiri. Insya Allah, materi-materi yang kami sampaikan itu adalah dia berada pada cakupan materi ini. Cakupan materi ini. Jika ada hal-hal lain yang ingin Anda mintakan atau Anda tanyakan, kita katakan itu sebagai materi pengayaan pelatihan, maka tetap akan kami sampaikan sesuai dengan ketersediaan. Karena itu sampaikan saja hal tersebut pada forum chat. Kami berharap bahwa sumber informasi itu
adalah tidak semata-mata dari kami Widya Iswara, bisa jadi adalah dari Anda sebagai peserta, karena ya banyak hal kami menyampaikan regulasi, namun pelaksanaannya di lapangan bisa jadi itu berbeda menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke. Baik, kami lanjut lagi. Metode pembelajaran kita, dan ini harus kita tekankan karena kita tidak ada tatap muka, kita melalui video conference, tanya jawab melalui chat yang sudah disediakan fasilitasnya, pemberian tugas, diskusi, upload video, upload bahan ajar, ataupun upload bahan tayang. Dan, nah, ini untuk penilaiannya, Ibu dan Bapak yang kami hormati, mohon perhatian bahwa di sini tidak ada pretest dan juga tidak ada protes. Maaf, tidak ada post test. Tidak ada pre dan tidak ada post test. Ya. Yang ada apa? Pada setiap kali mata pelatihan kami memberikan tugas-tugas dan tugas itu dikerjakan sesuai dengan batas waktu assignment atau judet. Ada batas waktunya. Biasanya kami memberi batas waktu adalah pada ketika ditugaskan pada hari itu, maka malamnya itu adalah waktu penyelesaiannya. Namun, waktu penyelesaian dengan batas waktu jam 23.59, hampir jam 00 gitu. Atau bisa juga karena itu adalah hari libur Sabtu dan Ahad, tentu Anda kan ingin juga menikmati libur bersama keluarga, atau juga kita akan ada tanggal 24-25 ya, kalau tidak salah itu ada Hari Raya Idul Fitri, maka itu kita free, sehingga tugasnya nanti akan kita berikan atau dikumpulkan pada saat setelah tanggal 25 Mei. Ya, dan semua itu sudah ada pada Rangga. Nah, kembali bagaimana nilai akhir kelulusan Anda yang tercantum pada sertifikat. Sertifikat Anda itu akan mencantumkan nilai, predikat, dan keterangan. Bagaimana? Pada setiap mata diklat inti, itu ada tugas-tugas dan akan kami berikan penilaian. Bagi Anda yang nilainya kurang dari batas minimum, atau ada yang tidak mengumpulkan tugas karena keterlambatan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Saya berharap 86 orang yang start di awal pada hari ini, itu nanti di akhir juga 86 orang semuanya berhak menerima sertifikat dengan keterangan lulus semua. Ya. Selain pengetahuan, juga sikap. Sikap itu apa? Kedisiplinan, kemudian partisipasi, kerjasama, tanggung jawab, kemudian bagaimana membantu teman dan lain sebagainya itu kami pantau. Dan juga keterampilan-keterampilan yang terkait dengan tugas itu juga kami lakukan penilaian. Plus ada porsi yang sangat besar di sini sebesar 40%, yaitu adalah nilai RTL. Seperti halnya diklat reguler, DDWK, kemudian diklat kerjasama, di sini akan setiap Anda wajib untuk membuat RTL. Yang formatnya nanti akan kami berikan, dan itu akan dilakukan pada hari yang terakhir, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Ya. Nah, setelahnya, kalau Anda sudah memenuhi minimal nilai 76 dari masing-masing mata diklat inti plus sikap dan RTL tadi, yang porsinya 40% tadi, maka Anda dinyatakan berhak mendapatkan sertifikat. Dan kegiatan ini tidak ada biayanya, Bapak Ibu, malah insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan pulsa sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Mas Kawi, dengan syarat dan ketentuan yang ya. Demikian, Ibu dan Bapak, penjelasan kami terkait dengan rundown dan juga terkait dengan panduan
pelatihan jarak jauh penilaian pembelajaran angkatan 3 ini. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan Ibu dan Bapak. Ya, dipersilahkan. Atau waktu selanjutnya kami sampaikan, kami kembalikan kembali kepada moderator. Silakan, moderator. Terima kasih Ibu Nurul Kamilati yang telah memberikan penjelasan serta rincian rundown kita selama kegiatan pembelajaran. Mohon maaf, ini kok masih ada yang Ini saya cari-cari suaranya. Atau itu Bu Nurul diklik aja speakernya. Apa Mas? Diklik aja suara speakernya itu. Ya, itu kan ada. Setiap orang atau? Setiap orang. Nah, itu kan. Iya, ini sudah saya mute. Mana ya suara yang belum saya klik ya? Ya. Nah, sudah jelas tadi disampaikan oleh Bu Nurul Kamilati. Untuk apakah ada yang mau bertanya terkait sama rondo pembelajaran ke depan? Silakan Bapak Ibu untuk bertanya pada itu ada raise hand nanti biar dijawab sama Bu Nurul. Bapak Ibu kalau mau yang ada yang bertanya. Tidak ada. Ada rekaman setiap Zoom ini apa tidak, Pak? Kalau misalnya ketinggalan tidak bisa mengikuti Zoom, apakah ada rekaman kemudian diupload di? Oh ya. Ada. Silakan Bu Nurul. Ada. Jadi ya terima kasih Bapak Moderator. Yang bertanya barusan ini tolong sebutkan namanya. Pak Jamal. Pak Jamal, ya Bapak Jamal, bahwa sistem Zoom ini sangat memungkinkan kita untuk merecord atau merekam dan ini sudah dan sedang kita lakukan. Terima kasih. Tenang saja, insya Allah nanti Anda akan dapat dan semua akan mendapatkan rekaman setelah dikon ini selesai. Ya, moderator. Sudah jelas Pak Jamal, untuk setiap pembelajaran Zoom nantinya akan direkod dan dikirim melalui grup. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum. Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. 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 Mungkin Anda dipersilakan untuk melambaikan tangan dulu ya, Mas Ya. Moderator. Iya. Silakan melambaikan. mengajukan tangan. Iya, raise hand itu. Klik. Bu Sri Assalamualaikum. Untari. Bu Sri Untari. Sri Untarti, Pak. Oh, Bu Sri Untari. Sri Untarti. Monggo. Assalamualaikum, Bu Sri. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Mau tanya, Ibu, maaf. Tadi kan disebutkan untuk materi-materi untuk pembelajaran per JP-nya dan jadwalnya. Bisa di-share nggak, Bu, nanti, Bu? Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut atau langsung saya jawab nih, Mas Moderator? Lanjut aja. Lanjut dulu, Ya. Bu. Iya. Silakan yang lain. Silakan yang tadi mau bertanya. Lalu dijawab dulu aja, Bu. Ini enggak ada. Saya jawab ya. Ya, bahwa seperti yang tadi sudah kami sampaikan, terima kasih Ibu Sri Untarti ya, yang menanyakan tentang bisa tidaknya rundown yang itu berisi jadwal dan juga panduan dimiliki oleh Ibu dan Bapak. Itu sebenarnya sudah kami share di sistem kami di blc.bdksemarang.net
Dan silahkan Anda unduh ketika nanti Anda pada saatnya sudah dapat memasuki sistem. Oke. Jadi semuanya keduanya yang Anda tanyakan itu sudah ada. Ada blc.bdk-semarang.net. Silahkan diunduh melalui sistem. Demikian, Pak Moderator. Oke, terima kasih. Sudah jelas nggih Ibu Sri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu. Halo, saya Pak Ubed. Ya. Pak Ubed. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi menjelang siang Bu Nurul, Pak Moderator. Iya, selamat pagi. Jadi saya sudah mengakses overview, materi overview. Kemudian yang BLC itu belum sempat. Itu gimana caranya, Bu? Ya. Baik, langsung ya Bapak Moderator ya. Langsung aja, Bu. Iya, langsung. Ya. Selamat kepada Bapak Ubed, Anda sudah berhasil masuk kepada overview dan Anda sudah menyaksikan di sana adanya menu kami yang di dalamnya ada rundown, ada overview, kemudian ada rundown, kemudian ada panduan dan juga ada tanya jawab. Nah, ketika nanti Anda akan masuk pada mata pelatihan yang di bawahnya, yang berikutnya yaitu BLC, maka Anda tinggal mengklik, Anda masuk lagi ke home gitu ya, home, kan ada home di situ ya, ada home di sini. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan ada Home. Ada home ya. Kemudian Anda klik building learning commitment. Anda masuk seperti tadi dengan menuliskan enrollment key atau kunci pembelajaran. Ingat kunci pembelajaran kami buat simple saja, yaitu dengan kata-kata nilai dengan huruf kecil, lalu angkatan kita, yaitu angkatan 3, dan nomor urut kegiatan. Karena building learning commitment ini nomor 2, maka nanti enrollment key-nya itu adalah nilai 3. Oke, Pak Ubed? Ya, itu berarti diakses kapan saja bisa, Bu? Ya, Anda bisa mengaksesnya karena building learning commitment ini mata pelatihan awal, maka segera saja setelah ini Anda mengakses, karena di dalamnya itu nanti akan ada tugas-tugas yang kemarin sudah kami sampaikan, tugas-tugas yang sangat menyenangkan. Setelah ini kita akan lanjut langsung saja masuk kepada materi BLC. Gitu ya Pak Ubed ya? Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Lanjut berikutnya. Ada lagi yang mau tanya? Dengan siapa ini? Rizkia Wahyu. Ya, silakan Ibu. Saya sudah membuka LC. Nah, di situ ada tugas kelompok. Untuk pembentukan kelompok itu ditentukan dari admin atau bagaimana? Ya, baik. Halo. Oke, langsung dijawab aja Ibu. Ya, langsung saja ya Mas Nanang ya. Ya, tugas kelompok itu nanti akan kita jelaskan pada materi BLC setelah ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan pada overview ini dipersilahkan yang terkait dengan rundown atau jadwal dan atau panduan pelatihan. Ya, saya kembalikan kepada Mas Nanang. Ada lagi dipertanyakan terkait rundown sama kegiatan kita? Ya. Ya. Ya itu sinten niku Pak Redmi. Pak Redmi. Kasih nama aja tuh. Itu Ya, melambaikan tangan. Ya, disarankan ketika nanti masuk, ketika besok zoom lagi tulis nama di bawahnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Saya kira tidak ada, oke. Kita masuk ke BLC ya Bu. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Sebelum masuk ke BLC, saran saya untuk suara speakernya di-mute-kan dulu.
Oke, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Nurul. Silakan. Oke. Ya, Mas Nanang, saya masih mendengar suara-suara itu, Mas Nanang. Kita pastikan dulu, Mas Nanang. Saya sambil juga melakukan unmute, mute juga di sini. Mungkin yang baru-baru masuk ya. Oke, udah Ibu. Sudah ya, siap ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pada materi pelatihan yang kedua, yaitu Building Learning Commitment. Untuk materi ini, ya, untuk presentasi ini sebenarnya sudah ada pada sistem kami. Namun ya kembali tadi, bagi yang belum sempat membuka, maka kita sampaikan saja urut-urutannya seperti apa, sehingga nanti setelah ini Anda dapat melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan pada Building Learning Commitment. Nah, baik, ini. Oke. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Anda. Ya. Tadi sudah secara lisan. Ini Building Learning Commitment kita. Nah, apa yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas bahwa pelatihan kita ini adalah pelatihan yang sebelumnya yang sudah Anda lakukan, ini adalah beda gitu. Jadi kita melakukan konsep pelatihan jarak jauh. Oleh karena itu di sini diperlukan adanya komitmen-komitmen bersama, kesepakatan agar pelaksanaan ini dapat lancar. Dan juga kita hendaknya juga memahami ini secara baik, sehingga nanti apabila terjadi sesuatu dan lain hal sebelumnya sudah kami sampaikan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang akan menjadi sesuatu di belakang nantinya. Kemudian di sini juga kami sampaikan tentang kemampuan membangun kerjasama dalam sebuah tim pelatihan jarak jauh, yang terdiri atas memang di antara Anda adalah homogen, Anda adalah semua guru, tapi bisa jadi ada latar belakang yang itu membuat berbeda, dan juga asal tempat yang itu memberikan kemudahan akses yang berbeda juga di dalam mengikuti pelatihan ini. Dan juga kita akan membangun komitmen belajar. Nah, kompetensi keberhasilan kita ini sudah terangkum pada tujuan pembelajaran khusus kita. Ya, ada menjelaskan konsep PJJ, membangun kerjasama dalam membangun tim, menjelaskan proses membangun kerjasama melalui perkenalan, dan menyusun kepengurusan kelas. Kata kerja yang kita gunakan pada tujuan pembelajaran khusus ini adalah kata kerja untuk aspek pengetahuan. Namun nanti hasilnya itu dapat kita rasakan sebagai sebuah produk yang kita miliki. Anda secara eksplisit tidak perlu menjelaskan seperti apa konsep PJJ itu, tapi Anda memahami itu sehingga nanti kita dapat melaksanakannya dengan baik. Anda tidak perlu menjelaskan seperti apa konsep membangun tim, tapi kita di sini nanti akan dapat memiliki insya Allah tim kelas yang baik. Dimulai dari secara kelompok, lalu nanti lanjut pada level kelas. Lalu kita juga nanti melakukan perkenalan yang merupakan aktivitas, lalu kita juga nanti akan menyusun kepengurusan kelas, serta kita akan membuat komitmen kelas. Baik, Ibu dan Bapak, skenario kita hari ini yang berwarna merah ini, apa Bapak Ibu? Karena kita menginginkan bahwa forum ini adalah forum awal yang nanti itu akan berlanjut selama tanggal 4 sampai dengan tanggal 29 Mei. Kita menginginkan semuanya lancar dalam berkomunikasi. Kita tidak melakukan tatap muka, tapi kita berhubungan secara online. Oleh karena itu harus ada kejelasan siapa kita, siapa Anda, ya, sehingga nanti komunikasi akan lebih lancar dan lebih mencapai pada tujuannya. Langkah kita pada hari ini yang pertama, kami memintakan pada Anda setelah ini, Anda mengedit profil dan foto WA Anda. Sebagai langkah awal, saya sudah melakukan profil foto saya pada WA itu yang lalu bukan foto saya, tapi sudah saya ganti dengan foto
foto saya, mengingat bahwa kita ini harus mengetahui dengan secara pasti lawan bicara kita itu siapa, partner kita siapa, tim kita siapa. Mungkin ini akan menjadikan kita menjadi lebih akrab dan akhirnya interaksi kita menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran kita menjadi lebih tercapai. Baik, untuk mengedit profil dan foto WA ini nanti akan kita lakukan setelah penjelasan saya selesai. Yang kedua adalah Anda dimintakan untuk mengedit profil akun BLC. Akun BLC yang saya maksudkan di sini adalah akun akun BDK Semarang Learning Center. Akun BDK Semarang Learning Center seperti yang ada di sini. Oke. Ini adalah masing-masing Anda tentu memiliki akun karena Anda memiliki username dan password. Anda pastikan pada akun Anda itu pada yang ini tertera nama Anda ini, pastikan di sini itu sudah ada foto Anda atau belum. Ini yang dimaksudkan dengan kita melakukan mengedit profile. Dan gunakan nama resmi sesuai ketika Anda mendaftar. Mungkin Anda lebih senang menggunakan istilah kata bunda, aba, abi, itu lupakan dulu. Sekarang Anda pastikan profil Anda itu adalah nama resmi Anda ketika mendaftar pada PJJ ini. Dan foto Anda adalah foto yang jelas, yang itu adalah Anda, tampak muka. Kalau saya ini agak jauh ya, tapi ini jelaskan ini saya gitu. Sebenarnya ini belum contoh yang baik gitu ya. Tapi kalau sudah bisa diidentifikasikan ini adalah Ibu Nurul ya, saya kira cukup. Saya ingin menunjukkan di sini ada BDK Semarang. Dan contoh untuk contoh untuk yang WA seperti apa? Ya, untuk WA seperti apa? Nah ini WA, profil fotonya jelas. Nah ini Anda lakukan seperti ini nanti, ya. Kemudian setelahnya kita akan berkenalan, lalu membentuk kelompok, membentuk kepengurusan kelas, dan membuat harapan dan kesepakatan. Lalu setelahnya nanti dapat ditutup oleh moderator setelah tanya jawab. Baik. Nah ini konsep pelatihan jarak jauh seperti ini. Interaksi tidak hanya ibu, bapak dengan saya selaku bidik suara. Ini gambarnya laki-laki ya. Siapa perempuan? Ya. Ini, tapi juga bisa antar peserta. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Oke, kita harapkan. Nah, di sini juga ada tentunya admin yang sekarang berperan sebagai moderator, ada panitia, ada super admin dalam sistem ini. Ada BDK Semarang, ada provider, ada sistem BLC, bdksemarang.net, gitu kan, dan seterusnya. Mohon izin Bu. Ya. Kayaknya tidak tampil di layar nih. Oh. Iya. Iya, tidak tampil di layar, cuma kelihatan DLC gitu aja. Oh. Mungkin filenya terlalu besar, jadi nggak bisa tampil di layar. Iya. Iya. Filenya PDF-nya tidak buka. Filenya ini filenya ini file PDF nih Mas, sudah PDF ini. Jadi ini PowerPoint yang di-convert ke PDF. Kenapa ya tidak? Iya, itu enggak mau buka atau nanti biar dikirim aja nggih. Iya. Dan saya kira Anda sudah bisa nanti mendownload pada BLC. Jadi di sana sudah ada. Ini kami hanya menyampaikan ulang, okay? Anda bisa mendownload secara individu karena untuk presentasi ini ada juga di dalam file pada topik yang sudah kami sediakan, menu di PJJ. Oke? Ada. Oh, tidak terbaca ya, Mas. Oke. Lanjut. Nanti saya menjelaskannya harus detail. Lanjut. Saya berharap, Bapak Ibu, Anda semua itu, kita sekarang ini adalah tim. Tim itu seperti apa?
meskipun Anda tidak bertatap muka secara langsung, tapi interaksinya itu positif, timbal balik. Dan itu akan mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Saya berharap ini adalah tim. Dan saya membaca di WA, Anda saling menguatkan, menjawab, memberikan memberikan solusi kepada teman Anda yang pada sesuatu hal yang tidak bisa Anda berikan, itu saya kira adalah awal yang sangat bagus. Lanjutkan. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Berkenalan itu merupakan salah satu cara kita untuk ice breaking. Tanpa kita mengenal orang lain, tapi diawali mengenal diri dulu, maka kita tidak. Kemudian tanpa kita menciptakan norma yang disepakati, maka kita juga tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya dengan baik. Oleh karena itu, BLC itu adalah sangat-sangat penting. Nah, untuk menjadi akrab dimulai dari saling kenal. Untuk saling kenal dimulai dari tahu nama. Untuk saling tahu nama dimulai dari saling memperkenalkan. Nah, setelah ini kita akan masuk pada sistem sebenarnya pada blc.bdksemarang.net. Kan kita belum masuk nih, nanti aja. Setelah ini saya mintakan Bapak Ibu untuk yang pertama mengedit profil dan foto WA. Mengedit profil dan foto WA sesuai yang tadi sudah kami sampaikan, namanya nama Anda, fotonya foto Anda. Dan mengedit profil akun BLC. Mana yang akan Anda lakukan terlebih dahulu, atau memang Anda sudah, kalau sudah ya sudah, bagi yang belum ya silahkan lakukan. Nah, untuk WA tentu Anda bisa langsung. Namun untuk profil akun BLC Anda syaratnya masuk pada blc.bdksemarang.net. Silahkan lakukan. Oke. Lanjut. Nah, ini ada gambar, pastikan ya-nya nama Anda, ya. Denny, Nah, silakan Bapak Ibu. Pada kesempatan ini Anda akan melakukan perkenalan efektif, lakukan perkenalan secara bergantian. Nama saya apa, mengajar di mana, mata pelajarannya apa. Silakan. Caranya seperti apa? Anda mengklik foto teman Anda sampaikan. Atau nanti teknisnya seperti apa akan diatur oleh Mas moderator. Secara bergantian cepat. Nama saya apa? Mengajar di mana? Mata pelajarannya apa? Oke. Nah, selanjutnya dari 86 orang ini, kalau semuanya sudah login, ya, maka kalau semuanya sudah login, maka di sini Anda nanti diharapkan, karena kita bekerjanya adalah secara individu, namun masing-masing Anda memiliki kelompok klaster masing-masing. Ada guru MI, guru MTS, guru MA, mungkin ada yang bagi pendidikan agama, guru SD, SMP, SMA, mapelnya juga itu variasi, ya. Ada materi ataupun ada mata pelajaran pendidikan agama dan PPKN, kemudian ada yang non pendidikan agama dan PPKN, itu maka nanti akan kita kelompokkan tersendiri. Ini menjawab pertanyaan dari Ibu Rizkia. Tapi ingat, tugas-tugas kita tetap tugas individu. Kelompok itu hanyalah sarana kita untuk mudah untuk dalam rangka memahami tugas, karena bisa jadi setiap jenjang dan setiap kelompok mapel itu ada karakteristik tertentu. Kita tahu pada penilaian pembelajaran nanti kita akan menurunkan indikator dari kompetensi dasarnya, maka untuk mata pelajaran pendidikan agama dan PPKN mereka memiliki 4 kelompok KD. Mulai KD1, KD2, KD3, dan KD4. Tapi untuk kelompok non-PAI dan non-PPKN, maka hanya ada 2 kelompok KD. Dan tentu ini
akan menjadi berbeda. Bagaimana kita nanti menurunkannya menjadi indikator dan yang lain-lain. Oke. Selanjutnya, pembentukan kelompok, silahkan nanti didiskusikan, dipimpin oleh Mas Moderator. Pembentukan kelompok ini berdasarkan apa? Jenjangkah? Mata pelajaran-kah? Jumlah peserta kan ada 86 orang. Ini berapa kelompok? Boleh lebih atau kurang dari 10 kelompok. Dipersilahkan. Nanti pembentukan kelompoknya seperti apa? Oke, Mas Moderator. Selanjutnya, kalau pembentukan kelompok sudah selesai, maka kita akan juga membentuk pengurus kelas. Siapa yang akan menjadi pengurus kelas? Ya, Anda tunjuk berapa orang pengurus kelas, formasinya seperti apa, apakah cukup hanya ketua atau ada lagi yang lain-lain. Nah, tugas pengurus kelas Maya ini apa, gitu kan? Nah, pada saatnya ketika nanti Mas Panitia, Mas Nanang, Mas Sahrul, kemudian Mas Yusuf, Mas Izi berhalangan untuk dapat secara langsung terlibat karena sedang mengerjakan tugas-tugas yang lain, maka pengurus kelas ini dapat menjadi moderator atau menunjuk temannya menjadi moderator. Saya kira bagi yang sudah pernah ini akan mengasah keterampilan menjadi moderator. Tapi bagi yang belum menjadi moderator pada pembelajaran online seperti ini akan menjadi challenge, menjadi tantangan, kesempatan, dan ini adalah hal yang sangat. Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu, setelah Anda mengedit profil WA, setelah Anda mengedit profil blc.bdksemarang.net, ketika Anda sudah membentuk pengurus kelas, ketika Anda sudah membentuk kelompok, maka akan ada tugas, ya, maka akan ada tugas building learning commitment kelompok. Tugasnya apa? Ini, menyusun harapan kepada panitia, WI, dan kelas dalam pencapaian kompetensi. Menyusun komitmen kelas, aturan, dan larangan. Di-upload di assignment pada sistem BLC bdksemarang.net. Paling lambat dikumpulkan nanti malam jam 23.55 WIB. Memang ini dikerjakan kelompok. Ini dikerjakan kelompok, Bapak Ibu. Tapi apa? Tapi nanti uploadnya itu masing-masing individu. Seperti apa? Sudah ada assignment pada sudah ada tugas pada BLC. Di bawah itu seperti ini. Mudah-mudahan ini nampak ya Bapak Ibu ya. Maaf. Tugasnya sudah ada tugas kelompok BLC. Ini bisa nanti Anda unduh, Anda diskusikan pengisiannya untuk satu kelompok, kemudian nanti uploadnya di assignment-nya itu adalah secara individu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian. Selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada moderator untuk yang pertama, memastikan peserta sudah mengedit profil WA, sudah mengedit profil BLC. Tapi karena BLC Anda harus masuk ke sistem, maka keduanya itu nanti Anda laksanakan setelah Anda mengikuti video konferensi Zoom ini setelah selesai. Tapi pada saat ini yang harus Anda lakukan adalah membuat kepengurusan kelas dulu. Kemudian menyepakati pembentukan kelompok seperti apa. Yang ketiga adalah membuat harapan dan komitmen belajar tugas kelompok. Dan jangan lupa juga Anda membentuk kelompok yang tadi sudah kami jelaskan. Demikian, Mas Nanang. Mas Nanang. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu narasumber yang telah memberikan DLC secara jelas.
Ini kami kembalikan ke peserta Ibu. Untuk kelompok-kelompoknya kita bagi, itu jumlahnya 86 nggih. Nggih, kalau di daftar. 86 itu dikurangi panitia, berarti kan kita 80. Oh gitu Mas, oke? Iya, 80 berarti nanti dibikin 6 kelompok. Ya. 6 Oke. kelompok berarti jadi 80 bagi 6. 12. Nggih. Hah? Dasarnya apa Mas? 6. Lah 8 kita bagi berapa ininya? 86 atau 8? Kita kembalikan ke peserta aja atau atau kita kembalikan ke Bu Nurul. Iya, iya. Terima kasih Mas. Gini, dasar pembentukan kelompok ini, coba Mas, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ini peserta ini guru, artinya tingkat jenjang satuan pendidikannya campur ya Mas? Ya, campur. Campur Bu. Ada MI, MTS, MA. Ya, A juga. Ada SD, Atau SD, SMP, SMA. Ya, madrasah semua. Madrasah semua. Oke, madrasah semua. Kemudian Mas, tadi sudah saya jelaskan, adanya perbedaan karakteristik mata pelajaran pendidikan agama dan PPKN dengan non-pendidikan agama dan non-PPKN. Jika kita dasarnya, karena ini hanya ada MI, MTS, MA, maka bisa jadi kita mengelompokkannya cukup yang tadi sudah Mas Nanang sampaikan, yaitu kelompok MI untuk mapel pendidikan agama dan PPKN, itu kelompok 1. Kelompok 2, MI, kita katakanlah MI mapel umum, gitu kan? Gitu tahu Ibu? Ya. MI mapel umum. Kelompok 3 nanti MTS pendidikan agama dan PPKN. Kelompok 4 MTS umum. Kelompok 5 MA mapel pendidikan agama dan PPKN. Kelompok 6 MA mapel umum. Itu juga bisa menjadi pilihan kita. Monggo. Monggo Mas. Monggo Mas. Mas Nanang. Oke Bu, oke. Ini kan kebetulan kan saya juga belum mendapatkan data dari peserta juga Ibu. Data-data kan kebetulan di Mas Sahrul panitianya. Untuk pembentukan kelompok kita sepakati mawon seperti yang disampaikan Ibu Nurul tadi. Oke. Atau sebelum pembentukan kelompok kita perkenalan dulu. Oh iya, ya silahkan Mas. Peserta. Mas moderator. Oke, silahkan Mas. Bagus. Silakan dari satu-satu nggih peserta untuk memperkenalkan diri kepada pesertanya. Silakan. Oke, siap. Tes. Cek. Ya. Ya. Semua. Sudah terdengar Pak? Silakan. Tes. Ya, sudah terdengar. Cek. Ya, lihat. Ya, silakan. Ini sudah terdengar. Section. Oke, masuk silakan. Yang bertanya, yang mau perkenalan diri silakan melambaikan
mengajukan tangan. Silakan. Ya, secara cepat waktu kita terbatas. Dipanggil Mas Anang saja. Iya. Oke. Satu ya. Tes. Secara cepat. Silakan, Tati. Satu, dua. Tes, bisa usul, halo. Tes. Tati. Ya, sudah masuk Pak, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Absor di MTS Yasin Keponagung. Cek. Pak. Dua nih dhuwur, ojo dhuwur. Silakan Pak Ulil. Cari Silakan Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ulil Absor dari MTS Yasin Keponagung, mengajar mata pelajaran IPA dan PKN. Terima kasih. Gantian, Bu. Mas Nanang. Assalamualaikum. Pak Ulil, nggih, sinten? Nggih. Siapa ini? Dari Demak. Halo, nggih. Halo, Bapak. Tidak ada suara nggih. Pak Agus Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Sugiarto dari MI Muhammadiyah Budorejo, Kabupaten Sukoharjo. Mata pelajaran matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.